Halo semuanya, selamat datang lagi di video tutorial Ionic menggunakan Angular Framework. Oke, pada video kali ini kita akan bahas bagaimana membuat sliding item ya, seperti ini contohnya, bisa di slide ke kiri dan ke kanan. Oke, kita langsung saja di project kita. Oke, by the way, kalian bisa baca-baca juga ini di bagian ion item sliding ya. Kita akan menggunakan ion item sliding. Nah, di sini. Ya. Oke, kita langsung saja. Kalau biasanya kita di bawahnya ion list kita memiliki ion item seperti ini. Nah, sekarang ion item ini kita bungkus menggunakan ion item sliding seperti ini ya. Ion item sliding. Nah, kemudian ion item sliding ini akan memiliki options ya. Ion item options. Dan posisinya ada di bagian kiri. Side start dan memiliki item optionnya. Misalnya view. Ya, seperti ini. Kita coba lihat. Oke, belum jalan. Nah, kenapa? Karena nah ini kita harus pindahkan ng4-nya ya. Jadi looping untuk data students-nya kita pindahkan ke ion item sliding-nya. Jadi yang di looping adalah ion item sliding. Oke, kita coba kembali. Ya, sudah muncul ya pilihannya untuk yang view. Oke, di dalam satu item ya kita bisa memiliki beberapa pilihan ya. Di sini misalnya ada option pertama dan ada ion item option kedua ya, misalnya view edit ya, seperti ini. Nah, kalau kita lihat ya ada dua pilihan, view dan edit. Kita bisa berikan warna, color, warning misalnya. Ya, jadi ada dua warna yang berbeda. Oke, selain itu kita juga bisa membuat options ini berada di bagian kanan. Ya, jadi kita tambahkan misalnya di sini ion item option. Ion item option. Oke, selain teks kita juga bisa menggunakan ion icon. Ion icon. Name-nya misalnya share. Nah, jangan lupa posisinya ditentukan ya. Kalau yang tadi site-nya start, kalau yang sekarang site-nya adalah end. Kita coba lihat hasilnya. Ya, ini yang tadi dan yang kanan. Oke, ketika kita klik belum terjadi apa-apa. Nah, perlu kita tambahkan event. Ya, event misalnya di sini untuk option share kita tambahkan event klik. Ya, share seperti ini. Nah, ketika kita declare nama function di sini atau method, tentu kita harus deklarasikan juga di TS-nya. Sehingga di bagian TS-nya kita punya method share. Saya kasih console.log saja. Oke, sekarang kita coba tes. Kita buka tab console. Nah, ketika diklik, nah, the share option klik ya, share option klik. Nah, tapi ketika kita klik option ini,
item ini tidak tertutup kembali ya, jadi tetap terbuka. Bagaimana kalau kita mau itemnya tertutup kembali ya? Dan biasanya memang seperti itu ya, setelah kita selesai klik maka itemnya akan otomatis kembali lagi seperti semula. Nah, itu kita bisa di bagian ion item slidingnya kita berikan hashtag ion item sliding misalnya ya, seperti ini, ion item sliding, dan sebagai parameter dari event click share ini kita tambahkan ion item sliding, dan ini ditangkap di dalam page.ts nya di sini sebagai event, custom event, ini bukan custom event tapi item. Oke, kita coba tes. Ya, seperti itu ya, otomatis tertutup. Oke, ya seperti itu. Kita juga bisa mengirimkan data, misalnya data student yang mau di-share ya. Jadi misalnya di sini kita tambahkan MHS seperti ini. Ya, berarti data mahasiswa akan dikirimkan juga. Berarti di sini ada data mahasiswa, student, jenisnya adalah student, item, jenisnya adalah ion item option. Sliding. Ya, ion item sliding seperti ini. Nah, di sini kita bisa tambahkan console.log student. Ya, kita ingin tampilkan data mahasiswa. Oke, kita coba kembali Jontor Informatika. Ya, share option klik, dan ini adalah data mahasiswanya. Ketika kita pilih John Wick, share option klik, nah ini adalah data mahasiswanya. Oke, itu saja untuk sliding item ya. Hal yang sama bisa kita lakukan untuk option yang ada di bagian kiri ya. Untuk option view dan edit ini bisa kita lakukan hal yang sama. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai segmen. Ion segmen seperti ini. Ya, kita bisa membuat segmen ya di dalam suatu page ya. Kita bisa ada 2 segmen atau 3 segmen ya, bebas. Nah, untuk membuat segmen seperti itu kita menggunakan tag ion segmen dan ion segmen button. Oke, kita langsung saja ke project kita. Oke, ya misalnya kita akan membuat 2 buah segmen atau mungkin 3 buah segmen di halaman daftar mahasiswa. Ya, langsung kita ke codingnya. Nah, di dalam ion content sebelum ion list kita akan buat ion segmen. Kemudian di dalam ion segmen tersebut terdapat ion segmen button. Nah, untuk segmen yang pertama misalnya semua mahasiswa. Kemudian ion segmen button yang kedua misalnya untuk alumni, dan ion segmen button yang ketiga misalnya semua alumni DO misalnya, drop out. Oke, misalnya seperti ini, kita lihat hasilnya. Ya, ini akan sudah ada pilihannya ya. Semua alumni dan dropout.
Oke, kemudian bagaimana kita mendeteksi kalau saat ini kita berada di halaman di segmen semua dan segmen alumni atau di segmen dropout. Oke, yang pertama adalah berarti kita harus mendeteksi klik, ya kan? Biasanya kita menggunakan event klik. Tetapi untuk ion segmen kita akan menggunakan event ion change. Ya. Ion change, kemudian metodenya misalnya on filter update. Ya, ini nama metodenya bebas ya. On filter update. Kemudian sebagai parameternya adalah event. Ya, kita perlu mendeteksi button mana yang diklik, ya itu dimasukkan sebagai variabel event. Oke, kemudian setiap button akan memiliki value, ya kita berikan value untuk semua adalah all, value alumni dan value DO. Nah, kemudian di dalam ion segmennya kita bisa tentukan value defaultnya, ya. Value defaultnya misalnya value-nya adalah alumni. Kalau seperti ini, maka ketika halamannya baru di load, maka secara default dia akan memilih segmen alumni. Kalau ini kita ganti dengan DO, maka dia akan default memilih DO seperti ini, ya. Oke, kita coba all saja. Ya, seperti ini. Dan on filter update harus kita buat di dalam page.ts. Berarti di sini on filter update terdapat event. Eventnya itu adalah custom event. Ya. Oke, on filter update. Nah, kita coba lihat dulu console.log isinya event ini apa. Oke ya. Nah, ketika saya pilih alumni, nah di sini ini adalah data eventnya. Nah, bisa kita lihat value yang dipilih itu terdapat di bagian detail. Ya, bagian detail value. Ya. Jadi event.detail. Kalau kita lihat lagi, ketika saya pilih alumni, nah ini datanya adalah alumni. Sehingga di sini kita bisa melakukan filter ya. Misalnya kalau yang dipilih adalah alumni atau yang dipilih adalah DO ya. Seperti ini misalnya untuk kita menggunakan if ya, if event.detail.value sama dengan all, maka yang dilakukan adalah ini ya, nah kita mendapatkan semua student ya, kita mendapatkan semua student seperti ini. Kemudian else if kalau event else if kenapa ini sebentar, if ini tutupnya belum ada. Else if ya, seperti ini. Else if kenapa nggak bisa ya? Else kalau menggunakan if seperti ini ya. Else if event.detail.value sama dengan alumni misalnya, maka kita akan menampilkan
this.students. Oke, kita copy aja seperti ini ya. Nah, misalnya di student service kita akan memiliki get all alumni misalnya ya. Nah, di sini untuk membedakan saya akan lakukan ini saja, this students.pop ya. Jadi akan berkurang satu datanya. Ya, kita coba lihat. Ini semua ketika pilih alumni berkurang satu. Misalnya untuk dropout tidak ada. Nah, kita bisa tampilkan seperti ini. Kita coba pop 2 kali saja ya. Oke. Ya. Ketika dropout kosong, alumni 1, semua ada 2. Ya, seperti itu. Oke. Ya, itu untuk segmen ya. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali dengan grid ya. Kita akan bahas tentang grid di sini. Ya, ion grid seperti ini ya. Nah, untuk penggunaannya rumus dasarnya adalah di dalam ion grid ada ion row dan di dalam ion row ada ion call. Ya, di dalam grid ada baris dan di dalam baris ada kolom. Ya, secara best practice ya, secara best practice di dalam satu baris itu bisa terdapat 12 kolom ya. Di dalam satu baris bisa terdapat 12 kolom. Oke, langsung saja kita coba. Misalnya ini di tab My Advice ya, masih kosong, kita gunakan untuk demo tab, demo grid. Oke, di halaman advice page.html. Misalnya di bagian konten kita akan buat ion grid. Di dalam grid terdapat ion row dan di dalam ion row terdapat ion call. Ya, seperti ini. Row 1, kolom 1. Ya, kita coba buat 12 kolom. 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, terdapat 12 kolom. Oke, supaya terlihat lebih jelas, kita akan berikan style ion call border 1 pixel solid red ya. Kita coba seperti ini ya. Nah, perhatikan di sini ada 12 kolom ya. Ini karena ukuran layarnya kecil, maka dia akan otomatis turun ke bawah. Nah, ketika ukuran layarnya diperbesar, nah dia akan ke samping ya dengan ukuran yang sama. Oke, ya ketika layarnya mengecil dia akan menyesuaikan. Kalau tidak muat dia akan turun ke bawah otomatis dengan ukuran yang sama. Oke, kemudian kita juga bisa menentukan ukurannya ya. Jadi tidak misalnya nih kita hanya memiliki 4 kolom ya. Kita hanya memiliki 4 kolom. Ya, berarti dia akan membagi sama rata ya ukurannya ya. Ukurannya akan menjadi sama rata. Jadi sama rata. Kalau kita memiliki 3 kolom, maka akan dibagi sama rata ukuran kolomnya. Nah, namun kita juga bisa menentukan ukuran kolom ya. Kita bisa menentukan ukuran kolom. Misalnya kita memiliki 2 buah kolom. Kolom yang pertama kita berikan size 10. Kolom yang kedua kita berikan size 1. Ya, nah bisa dilihat di sini kolom yang pertama ini ukurannya 10, kolom yang kedua ukurannya 1 dan masih ada sisa 1 yang kosong ya. Karena di dalam satu baris disediakan 12 kolom ya. Nah, kita baru pakai 10 dan 1. Jadi 11, masih sisa
1. Oke, nah misalnya kita ganti menjadi 4 misalnya, ini juga 4. Ya, seperti ini ya. 4, 4 dan masih ada sisa 4 lagi di sini. Nah, bagaimana kalau kita ingin supaya baris ini kolom 1 dan kolom 2 ini berada di tengah. Nah, kita bisa menggunakan offset ya. Ada yang namanya offset seperti ini. Offset 2. Artinya akan didorong 2 kolom ya, 2 kolom. Jadi karena ini 4 tambah 4 8, sisa 4 dibagi 2 berarti 2 kolom di sini. Di sini juga 2 kolom. Ya, seperti itu. Nah, misalkan nih kita ya nanti kita berikutnya ini berikutnya bagaimana memanfaatkan grid untuk membuat tampilan yang responsif ya. Responsif kita bisa lihat di ya, CSS Utilities. Kita responsive grid. Ya, bisa dilihat di sini responsive grid. Di sini ada breakpoint ya. Ada 0, 576 pixel, 768 pixel, 992 pixel, 1200 pixel ya. XS, SM, MD, LG dan XL. Ya, kita sudah menggunakan size dan offset. Kemudian perhatikan di sini ada SM. SM value-nya adalah 576 pixel. Jadi batasnya adalah 576 pixel. Kalau kita coba di sini ya, kita coba di sini misalnya kita berikan size SM sama dengan 8 ya. Size SM sama dengan jangan 8, 6 saja ya. Size SM sama dengan 6. Berarti kalau kita lihat di sini saat ini size-nya 4 ya, sama-sama 4. Kelihatan ukurannya sama. Tapi ketika ukuran layarnya mencapai 576 pixel, nah perhatikan bahwa kolom yang pertama itu menjadi 6 ukurannya. Ya, menjadi 6 kolom. Yang kedua tetap 4. Ya, jadi breakpoint-nya adalah di 576. Ketika kita 575, nah dia masih sama menggunakan size yang 4. Oke, seperti itu ya. Jadi itu maksudnya breakpoint. Jadi kita bisa gunakan SM, MD, LG atau XL. Jadi misalnya kita membuat aplikasi yang responsif ketika dibuka di smartphone, ketika posisinya landscape, atau ketika dibuka di tablet, ketika dibuka di tablet yang lebih besar lagi, ukurannya bisa menyesuaikan. Ya, nah kemudian yang menarik lagi adalah kalau kita lihat di CSS Utilities ini, bagian CSS Utilities kita juga bisa hide ya. Ini sebagai tambahan kita bisa menyembunyikan konten berdasarkan ukuran layar ya. Di sini ada ion height SM, ion height MD dan lain sebagainya. Kemudian ada up atau down. Kita coba. Misalnya di di kolom yang pertama kita tambahkan kelas ya. Jadi ini adalah kelas-kelas yang disediakan oleh si Ionic. Oke, misalnya ion height SM up atau down ya. Jadi kalau down berarti 576 ke bawah. Ion height SM down ya. Ketika di bawah 576 pixel, maka kolom 1 ini tidak akan ditampilkan. Kita coba. Nah, bisa kita lihat ya, 575 tidak tampil kolom yang pertama. Ketika kita ganti 576, nah sudah tampil. Oke, kalau kita ganti menjadi up,
berarti 576 pixel ke atas dia akan disembunyikan. Ya, ini tidak tampil 576 pixel. Begitu kita ganti 575, sudah tampil kolom yang pertama. Oke, nah implementasinya di dalam aplikasi kita misalnya bagaimana? Misalnya ketika layar kita cukup besar, kita tidak mau full seperti ini ya. Kita tidak mau full dari kiri sampai kanan, kita mau agak ke tengah sedikit. Nah, kita bisa rubah di all page, kita coba di all page. Nah, di dalam ion content kita tambahkan ion grid, ion row, ion call. Nah, ion call kita berikan size-nya adalah 12 defaultnya untuk ukuran layar kecil. Kemudian untuk jika ukuran layarnya lebih besar, misalnya SM, maka ukurannya menjadi 8 misalnya. Kemudian diberikan offset SM sama dengan berarti 12 kurang 8, 4 dibagi 2 adalah 2 seperti ini. Nah, kita pindahkan ini semua ke dalam kolom. Ya, seperti ini. Nah, kita coba lihat hasilnya. Ya, ini ketika 575 masih full dari kiri sampai kanan. Ketika 576 ya sudah seperti ini. Oke, demikian untuk video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.